Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi, dan kita senantiasa berharap mudah-mudahan setiap pertemuan kita benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, siang kemarin ya, setelah saya berkhutbah Jumat di Masjid Besar Kauman, saya pulang ke kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, itu kantor saya. Dan secara kebetulan saya naik taksi dengan sopir yang sempat curhat pada diri saya. Curhatnya itu sederhana itu sebenarnya. Dia bertanya, "Pak, boleh nggak orang Islam berhutang?" Saya tanya, "Kenapa kok pertanyaan seperti itu?" "Ya, saya ini banyak utang, Pak." Ya, saya pun mengatakan, "Ya boleh saja berhutang kalau memang butuh. Dan ada kewajiban orang Islam untuk membantu memberikan utang kepada orang yang membutuhkan utang. Jadi berpiutang itu sesuatu tindakan yang bisa menjadi tindakan utama ketika diniatkan untuk membantu. Dan utang itu boleh saja kalau butuh. Bahkan sesama muslim itu harus saling membantu, bukan hanya sekedar berutang piutang, tapi membantu dengan cara yang lain. Bagaimana ketika ada orang Islam yang susah, kita coba untuk kita gembirakan. Termasuk kesusahan ketika tidak punya uang. Orang Islam punya kewajiban untuk membantu saudaranya sesama muslim agar mereka tidak menderita. Nah, berpiutang itu merupakan tindakan utama ketika kita niatkan dalam rangka untuk membantu orang yang membutuhkan utang. Sementara berutang itu boleh saja dilakukan kalau memang kita butuh kepada orang yang memang bersedia untuk memberikan utang kepada kita. Tetapi sekali lagi, utang piutang itu di dalam muamalah itu disebut dengan akad tabarruk. Utang piutang yang disebut akad tabarruk itu adalah sebuah akad atau perjanjian yang tidak berfokus pada keuntungan. Jadi kalau kita itu bicara tentang utang piutang itu akad tabarruk, sebuah transaksi yang digunakan untuk saling menolong dalam rangka berbuat kebajikan, yang dalam bahasa bisnis disebut sebagai non profit transaction, transaksi non profit. Di dalam akad utang piutang ini, pihak yang berpiutang itu berniat baik untuk berbuat kebaikan. Dan yang berpiutang itu tidak harus pribadi, tapi juga kelompok orang. Dan boleh juga lembaga, termasuk di dalamnya lembaga perbankan. Kalau kita bicara lembaga perbankan syariah yang berpiutang, lembaga itu harus punya niat untuk berbuat kebajikan, membantu orang yang berutang. Dan tidak boleh mempersyaratkan keuntungan apapun. Itu prinsip transaksi tabarruk, akad tabarruk. Disebut transaksi yang bertujuan untuk saling menolong. Tetapi pihak yang berhutang, dalam hal ini pihak bank misalnya, dibolehkan meminta sekadar biaya administrasi untuk menutupi biaya kepada nasabah. Tapi tidak boleh mengambil laba dari akad ini. Jadi ini adalah uang yang diberikan oleh nasabah sebagai ucapan terima kasih atau biaya administrasi yang memang diperlukan. Karena dunia perbankan itu mempekerjakan banyak orang. Dan sebagai lembaga yang mempekerjakan banyak orang, dia harus membiayai orang yang dipekerjakan, termasuk melayani orang yang berutang, nasabah yang berutang. Nah,
pemberian utang kepada nasabah itu adalah meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan apapun. Dan biasanya diperlukan untuk kepentingan-kepentingan yang mendesak, yang sifatnya itu ta'awun, saling menolong, baik dalam pengertian untuk kepentingan konsumtif maupun untuk kepentingan produktif. Dan inilah yang semestinya difahami oleh setiap orang yang berutang piutang. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya masih ingat betul apa yang disampaikan oleh supir taksi itu. Saya ini terlilit utang, Pak. Pada siapa Anda berutang? Kepada bank konvensional pertama. Tapi karena kurang, saya temui orang-orang yang memang punya kesediaan untuk memberi utang. Saya kemudian terjebak pinjaman online yang bunganya sangat tinggi. Nah, itulah yang kemudian saya katakan, ketika utang kepada bank-bank yang memberikan persyaratan tambahan atau ziyadah dalam bahasa Arab, ziyadah yang dipersyaratkan itu oleh banyak ulama dikatakan sebagai riba. Apalagi ziyadah itu, tambahan itu betul-betul menjerat nasabah yang berutang, sehingga kemampuan untuk membayarnya itu semakin rendah. Nah, kemungkinan disebut ribanya itu sangat besar, termasuk pinjaman-pinjaman produktif. Makanya di dalam Islam itu ada istilah mudharabah misalnya. Itu dalam akad muamalah. Bagaimana kita itu melihat bahwa ada akad yang menjadi sesuatu yang boleh kita lakukan. Misalnya ada akad mudharabah. Itu akan lebih bisa kita pahami. Ketika kita itu ingin menjadi orang pengusaha dan tidak punya uang, kita ini bisa berposisi sebagai mudharib, orang yang menjadi pengusaha. Sementara pemilik modal itu adalah orang-orang yang punya uang untuk yang membiayai diri kita. Istilah mereka, istilah para pakar muamalah, ada sahibul malnya. Dan disinilah kemudian kerjasama itu menjadi kerjasama dalam bentuk kemitraan. Kerjasama di mana satu pihak menginvestasikan dana sebesar 100% misalnya, dan pihak lainnya memberikan porsi keahlian, dan kemudian ada perjanjian. Ketika ada kerugian, ditanggung oleh siapa. Ketika keuntungan itu terjadi atau diperoleh, maka keuntungan itu mesti dibagi. Nah, kalau kerugian itu terjadi sebagai akibat dari keteledoran orang yang berusaha, maka orang yang berusaha itu harus membayar kerugian itu kepada pemilik modal. Tetapi ketika kerugian itu terjadi bukan karena kesalahan orang yang berusaha, orang pengusahanya atau mudharib, mestinya pemilik modal itu tidak boleh membebankan kerugian itu kepada pengusahanya. Inilah indahnya kerjasama di dalam Islam. Lain halnya ketika kerjasama itu dilakukan antara orang yang masing-masing punya modal dan punya keahlian, maka akadnya bisa berubah menjadi musyarakah. Kemudian kerjasama antara dua pihak atau lebih itu merupakan usaha yang dilakukan oleh kedua orang dengan masing-masing memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama-sama sesuai dengan kesepakatan. Ya. Di dalam usaha-usaha yang lain, misalnya dalam bisnis pertanian, misalnya dalam fikih muamalah dikenal juga dengan musyarakah, yaitu syirkah atau usaha bersama dalam bidang pertanian. Bisa saja seorang petani itu tidak punya tanah untuk menggarap tanah orang, sehingga tanah orang itu menjadi produktif. Dan orang yang punya tanah mengerjakan semua yang memang menjadi sesuatu yang sudah disepakati.
Ada juga namanya muzara'ah, kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan pelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen dan benih dari pemilik lahan. Ini transaksi yang bisa dikembangkan. Tapi juga bisa ada transaksi yang namanya mukhabarah, kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan pelihara dengan imbalan bagi tertentu dari hasil panen, dan benih itu berasal dari penggarap lahan. Ini transaksi yang bisa dikembangkan. Tapi sekali lagi, itu adalah bentuk transaksi bisnis yang bisa berupa kemitraan. Tapi kalau kita itu utang, di mana utang itu memang kita gunakan untuk membeli sesuatu, misalnya membeli motor, beli mobil, itu akadnya bisa menjadi akad yang lain, misalnya murabahah. Nah, murabahah itu sebenarnya akad jual beli, di mana besarnya keuntungan secara terbuka dapat diketahui oleh penjual dan pembeli. Jadi kita meminjam di bank untuk membeli sesuatu, tetapi pada saatnya bank itu harus tahu bahwa akad murabahah itu terjadi ketika bank itu punya sesuatu yang bisa dibeli oleh penjual, di mana nasabah itu membeli dari bank itu untuk kemudian dibayar sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh bank itu. Karena nggak punya uang, maka transaksinya menjadi transaksi yang tidak tunai, non tunai, dibayar secara berangsur. Dan disinilah kemudian orang mengatakan, seorang yang punya uang bisa saja memberikan barang kepada orang yang tidak punya uang agar barang itu digunakan untuk kepentingan tertentu, termasuk memberikan motor dan mobil. Nah, sopir itu ya, yang bersama saya itu membeli mobil dengan pinjaman dari bank konvensional dan juga dari pinjaman online. Diberikan mobil juga. Dan katanya waktu itu sebelum masa pandemi, dia beruntung dengan mobil yang dibeli dengan uang pinjaman itu, sehingga dia bisa mengangsur pembayaran utangnya kepada bank dan pinjaman online itu secara penuh. Tapi sebelum lunas, terjadilah pandemi yang kemudian mengakibatkan dia tidak bisa berusaha, sehingga dia mengalami kesulitan untuk membayar. Dan sampai saat ini dia masih berutang, dan ternyata utang itu berbunga terus-menerus dan tidak ditahan bunganya, sehingga utang piutang itu terus menjadi utang-utang yang menumpuk. Ketika sudah jatuh tempo saat ini, di masa yang mendatang, itu menjadi utang baru, sehingga bunga itu ditambahkan jadi utang baru, dan ini akan memberatkan. Dan disitulah sebenarnya riba itu terjadi. Sekali lagi, para jamaah yang dirahmati Allah, utang piutang itu sebenarnya adalah akad tabarruk. Di dalam akad tabarruk, akad atau perjanjian itu berfokus pada keinginan untuk saling membantu. Dan pada saatnya memang orang yang memberi utang jangan pernah berharap untuk minta keuntungan, mendapatkan keuntungan dari orang yang diutangi. Karena apa? Pada saat dia itu memberi utang, dia sekedar ingin membantu orang yang berutang. Nah, inilah yang harus dipahami, bahwa non-profit transaction atau transaksi non-profit itu betul-betul dilakukan untuk saling menolong. Dan dalam akad inilah pihak yang berbuat kebaikan itu tidak mensyaratkan keuntungan apapun dari pihak yang diberi kebaikan. Nah, di dalam dunia perbankan memang kemudian ada yang namanya uang administrasi, biaya administrasi. Itu bukan bunga, bukan keuntungan yang diharapkan, tapi pemberian uang oleh nasabah sebagai imbalan yang pada saatnya memang menjadi bisa difahami oleh nasabah. Karena apa? Pihak yang memberi pinjaman itu adalah lembaga yang mempekerjakan orang. Dan sebagai perusahaan, dunia perbankan itu membutuhkan biaya. Dan pembiayaan itu tidak bisa diberikan, diperoleh tanpa memperoleh uang administrasi dari para nasabah yang berutang. Sehingga orang bisa memahami, untuk menutupi biaya
dia bebankan kepada nasabah untuk membayar sekadar biaya administrasi yang jumlahnya kecil. Nah, inilah sesuatu yang harus kita pahami. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi saya mengatakan kepada sopir taksi itu, utang itu boleh dilakukan. Dan pemberi utang pun harus berniat memberi utang untuk membantu orang yang berutang. Tetapi seringkali karena orang itu ingin berutang, utang itu menjadi sesuatu yang sebenarnya tidak dibutuhkan secara mendesak, tapi kemudian menjadi kegemaran dan bahkan bisa menjadi budaya, menjadi gaya hidup. Saya yakin siapapun orang itu sangat mungkin punya kepentingan untuk berutang. Tetapi ketika orang itu mau berutang, dia harus tahu apakah dia bisa mengembalikan utang yang diambil, dan pada saatnya dia tidak berbani oleh utang yang diambil dari pihak manapun. Nah, ketika orang itu mengambil utang dari sebuah bank dan kemudian orang itu ingin membayar, dia harus memperhitungkan, mungkin nggak saya membayar utang itu. Itu yang perlu dipertimbangkan. Nah, di dalam dunia perbankan, prinsip bank syariah itu ketika memberi utang kepada orang yang berutang, itu membantu, bukan mencari keuntungan. Dan ini yang harus diawali dari cara berpikir. Mindsetnya harus dibangun. Mindset orang yang ada di bank syariah itu harus ditata sedemikian rupa bahwa ketika dia bertransaksi utang piutang pada nasabah, mereka orang yang ada di bank syariah itu ingin membantu orang yang berutang dengan cara apapun sehingga orang yang berutang itu tidak berbani dengan utang yang diambilnya. Dan pada saatnya ketika mengembalikan utang itu tidak berbani dengan bunga. Karena apa? Tidak ada kelebihan apapun yang harus dibayarkan kecuali uang yang disebut dengan uang administrasi. Kalau utang itu merupakan utang konsumtif, dan ini bisa diskemakan dalam murabahah misalnya. Tapi ketika utang itu adalah utang produktif, buat skemanya bisa mudharabah atau musyarakah misalnya, dan itu menjadi sebuah skema yang mudah dipahami. Ketika bank itu memberi utang 100% kepada nasabah sebagai seorang pengusaha yang ingin berusaha, itulah yang disebut sebagai akad mudharabah, di mana bank sebagai pemilik modal memberikan utang pada pengusaha. Tapi ketika bank bekerja sama dengan nasabah bersama-sama, maka boleh jadi nanti kerjasamanya itu menjadi kerjasama musyarakah. Masing-masing pihak terlibat dalam proses usaha yang dilakukan, sehingga keuntungannya itu bisa dibagi bersama dengan kesepakatan-kesepakatan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya selalu mengatakan begini, termasuk kepada sopir taksi itu, jangan remehkan soal utang piutang. Sebab ketika kita sudah terjerat utang, maka kita akan terbebani dengan beban yang berat. Ketika kita tidak punya kemampuan untuk membayar utang, jangan pernah berutang. Itu aja. Dan itu akan memberatkan kita kalau kita paksakan, apalagi utang pada pihak-pihak yang mempersyaratkan bunga. Dan ketika kita sudah punya kemampuan untuk membayar, jangan ditunda-tunda lagi untuk membayarnya. Maka saya katakan, prinsipnya dalam Islam, utang itu diperbolehkan. Memberi utang itu bisa merupakan keutamaan ketika diniatkan untuk membantu orang yang berutang. Tetapi ada adab-adabnya, ada prinsip etiknya. Dan saya mencatat minimal ada 11 hal yang perlu kita perhatikan ke dalam transaksi utang piutang itu ketika kita melihat dalam perspektif Islam. Yang pertama, mari, kalau kita sudah berutang piutang dalam sebuah transaksi, jangan pernah lupa mencatat utang piutang. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 282, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh ila akhir ayat. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian melakukan utang piutang, transaksi utang piutang untuk waktu tertentu, hendaklah kalian menuliskannya. Jadi mencatat transaksi utang piutang itu sebagai sesuatu yang dianjurkan di dalam Islam. Ini sebuah keutamaan karena pada saat tidak dicatat bisa saja lupa. Dan kalau terjadi
transaksi utang piutang tanpa catatan, boleh jadi nanti di kemudian hari ada kesalahpahaman antara orang yang berutang dan orang yang berutang. Ini untuk mengantisipasi. Nah, yang kedua, jangan pernah orang berutang itu punya niat sekecil apapun untuk tidak melunasi utang, dalam bahasa Jawa ngemplang. Dan ini yang ditekankan oleh Rasulullah dalam sebuah sabdanya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Beliau Rasulullah bersabda, ayyuma rajulin tadayyana dainan. Orang yang berutang, siapapun yang berutang, ya, wa huwa mujmi'un alla yafiyahu iyahu lakiyallahu sariqan. Sementara ia berniat untuk tidak melunasinya, maka ia bertemu Allah nanti sebagai seorang pencuri, akan dianggap pencuri oleh Allah. Jadi katakan ayyuma rajulin yadayyanu dainan wa huwa mujma'un alla yafiyahu iyyahu lakiyallahu sariqan. Siapapun orang yang berutang sementara dia berniat untuk tidak melunasi utangnya, mau ngemplang, maka oleh Allah akan dianggap sebagai pencuri. Ini harus berhati-hati. Jangan pernah punya niat yang buruk ketika berutang. Berniatlah dengan baik. Berutanglah kepada orang yang berpiutang dan berniatlah untuk membayar sebagaimana mestinya. Jadi jangan pernah berniat untuk tidak melunasi utang. Yang ketiga, kita harus punya rasa takut jika tidak bisa membayar utang karena alasan dosa yang tidak diampuni dan tidak bisa masuk surga karena tidak membayar utang itu. Ada satu sabda Rasulullah yang dinyatakan oleh Rasulullah di dalam kitab hadis Sahih Muslim. Rasulullah bersabda, "Yughfaru lisyahidi kullu dhanbin illa ad-dain." Semua dosa orang yang mati syahid diampuni kecuali utang. Jadi kalau orang itu berutang, maka bisa saja utang itu menjadikan dirinya terhalang untuk mendapatkan maghfirah dari Allah. Kalau sudah tidak diampuni dosanya, kan terhalang masuk surga. Jangan pernah punya kegemaran untuk berutang. Jangan-jangan kita itu tidak bisa berutang. Kalau tidak bisa berutang, kita akan terhalang untuk mendapatkan maghfirah dari Allah. Dan ini tidak hanya berlaku untuk pribadi-pribadi, tapi komunitas muslim misalnya. Dan misalkan saya pernah ngobrol dengan sebuah lembaga tertentu yang di situ lembaganya milik orang Islam. Katakan, kalau bisa tidak berutang, jangan berutang. Kalau bisa, upayakan tidak berutang. Karena berat. Bisa jadi kita tidak akan bisa berutang. Kalau pada saatnya kita tidak bisa berutang, maka boleh jadi Allah tidak akan memberikan maghfirah pada kita, dan kita tidak akan mendapatkan maghfirah dari Allah karena utang kita. Makanya jangan main-main dengan utang itu. Kalau kita tidak mampu membayar nanti pada saat kita akan menjadi orang yang terhalang untuk mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya ditanya oleh orang, "Pak, kenapa Bapak tidak senang berutang?" Saya takut kalau nggak bisa membayar. Tapi saya pernah dipaksa berutang oleh Universitas Muhammad Jakarta itu karena di situ ada duit koperasi begitu. Saya katakan saya nggak punya kepentingan untuk utang. Udah Pak Musi, udah apa, diambil aja. Karena apa, ini sesuatu yang perlu dipakai dan saya pakai. Tapi begitu saya membalikan, saya diminta untuk membayar lebih. Saya katakan, ini namanya apa? Uang administrasi kok banyak? Ya karena memang ada uang administrasi yang sudah ditentukan, Pak. Jumlahnya terlalu banyak. Ini namanya uang administrasi, tapi itu bisa fungsi sebagai bunga. Jadi kalau kita itu memang punya keinginan untuk memberi utang, jangan pernah kita itu membebani orang yang berutang dengan pembayaran lebih. Itu keuntungan yang dipersyaratkan. Nah, ini namanya dalam bahasa Arab ziyadah masyruṭah. Itu bisa bermakna riba. Kalau kita itu bicara koperasi syariah, jangan pernah ada bunga. Uang administrasi itu perlu sebatas yang memang wajar untuk diberikan oleh nasabah yang berutang. Dan kewajaran itu bisa disepakati. Misalnya kalau ada nasabah, ada utang koperasi utang 1 juta. Ya. Kemudian
administrasinya 50.000 misalnya. Itu masih mungkin. Nah ini uang administrasinya 50.000 untuk bayar. Oke. Jadi kalau itu persentase kan cuma 5%. Udah dibayar di muka. Jadi kalau utang 100.000 artinya dapatnya 95.000. Kalau dia punya uang 5.000, utangnya 105.000 dibayar, ya. Uangnya 100, uang yang diutangkan itu 100.000 tapi dibayar 5.000 untuk biaya administrasi. Sehingga di kemudian hari tidak ada pembayaran lebih. Nah ini yang terjadi tidak begitu. Ketika dihitung-hitung, utangnya itu menjadi membengkak. Utang 1 juta, kembalinya misalnya 110 juta. Sehingga orang membayar setiap bulan itu menjadi lebih. Nah, kalau ini diminta sebagai uang administrasi itu terlalu besar. 10% itu terlalu besar. Apa yang dikerjakan oleh orang yang mencatat itu dan koperasi itu? Karena koperasi itu didirikan untuk saling membantu. Karena sesama anggota itu memang harus punya kesadaran untuk saling membantu, saling menolong. Makanya koperasi syariah itu dibangun dalam rangka untuk saling membantu. Makanya disebut sebagai syirkah ta'awuniyah. Dan pada saat utang itu diberikan oleh koperasi, jangan pernah pihak koperasi itu membebani kepada nasabah untuk membayar kelebihan dari utang yang dibayarkan. Tapi disepakati aja antara koperasi ada biaya administrasi dengan persentase tertentu dibuka, saudara. Dan merupakan kesepakatan yang disepakati oleh masing-masing pihak sejak awal. Sehingga orang tahu kalau saya utang di koperasi 1 juta, maka saya harus membayar biaya administrasi misalnya 50.000 misalnya. Lebih kecil lebih baik. Misalnya 25.000, 2,5%. Itu lebih bagus. Karena toh koperasi itu tidak menginginkan sesuatu yang membebani anggotanya. Nah, karena koperasi itu harus membayar karyawan koperasi, maka konsumtif. Karena orang yang dengan utang-utang itu jangan bebani dengan kelebihan-kelebihan tertentu. Nah, uang administrasi itu dibuat serendah-rendahnya, seminimal mungkin sehingga tidak membebani orang yang berutang. Itu prinsip etiknya. Nah, kemudian yang keempat, jangan merasa tenang kalau masih punya utang. Karena Rasulullah pernah bersabda, "Man mata walihi dinarun aw dirhamun udiya min hasanatihi laisa thamma dinarun wala dirham." Siapapun yang mati dan masih berutang 1 dinar atau dirham, maka utang tersebut akan dilunasi dengan diambil amal kebaikannya, karena di sana di akhirat tidak ada lagi dinar dan dirham. Ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Jadi jangan pernah kita itu tenang. Kalau masih punya utang, segera dibayarkan. Segera membayar utang. Kemudian yang kelima, jangan pernah menunda untuk membayar utang. Kalau kita punya kemampuan untuk membayar, jangan ditunda. Sekarang juga bayarkan. Saya berutang pada koperasi dan diminta untuk membayar 1 tahun. Nah, ternyata 2 bulan membayar biaya administrasi. Itu aja. Pak, masih lama Pak. Masa perlu saya kembalikan, dan mudah-mudahan uang yang saya kembalikan dengan administrasi yang saya bayarkan itu akan bisa membuat orang lain terbantu dengan uang yang saya bayarkan ini ke pihak koperasi. Ya, jadi jangan pernah menunda. Dan Rasulullah mengatakan, matlul ghaniyyi dzulmun. Fa idza udbi'a ahadukum ala maliyin falyatba'. Menunda-nunda membayar utang bagi orang yang mampu membayar itu kezaliman. Itu aja. Jadi kalau kita itu punya kesempatan, segera bayarkan.
Itu yang selalu saya sampaikan. Kalau kita punya kesempatan, bayar. Jangan menunda. Kemudian yang keenam, jangan pernah menunggu ditagih dulu baru membayar. Gak usah menunggu kapan orang yang berpiutang itu menagih. Dan dikatakan oleh Rasulullah, sebaik-baik orang itu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utang. Inna min khiyarin nas ahsanuhum qada'an. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang paling baik ya di antara orang-orang itu adalah orang yang paling baik dalam bayar utang. Artinya apa? Jangan pernah menunggu. Jadi Allah, kata Rasulullah, akan masukkan dalam surga orang yang mudah ketika membeli, menjual dan melunasi utang. Rasulullah, adkhalallahu azza wa jalla rajulan kana sahlan mushtariyan wa bai'an wa qadiyan wa muqtadiyan. Allah azza wa jalla akan masukkan dalam surga orang yang mudah ketika membeli, ketika menjual dan melunasi utang. Ketika kita membeli nggak usah menawar yang berlebihan. Ketika menjual jangan mahal-mahal. Ketika melunasi utang jangan menunda dan permudahlah. Sehingga orang itu menjadi enak ketika berinteraksi dengan diri kita. Ketika kita menjadi pembeli, penjualnya senang. Ketika menjadi penjual, pembelinya senang. Ketika kita itu berpiutang, yang berutang senang. Dan kemudian kita pun senang. Karena apa? Utang kita segera dilunasi orang yang berutang. Dan pada saatnya orang yang berutang senang. Karena apa? Dia senang ketika mendapatkan utang dari orang yang berutang dan tidak pernah mempersulit dirinya. Jadi orang Islam dengan orang Islam yang lain itu seharusnya saling mempermudah, jangan saling mempersulit. Dan inilah yang harus kita lakukan ketika kita melakukan transaksi utang piutang. Berikan utang pada siapapun dengan mudah. Dan ketika kita berutang, bayarlah utang kita dengan mudah, dengan nyaman, tanpa terbebani pada pihak yang berutang. Itulah akhlak Muslim yang mestinya kita tunjukkan. Dan yang kedelapan, jangan pernah meremehkan utang meskipun sedikit. Sekecil apapun utang kita, jangan pernah kita remehkan. Rasulullah pernah mengatakan, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Roh seorang mukmin itu tergantung pada utangnya sampai utangnya dibayarkan. Ini sindiran Rasulullah untuk memotivasi orang yang berutang. Ayo, sekecil apapun utang ada pada orang, segera dibayar. Dan yang kesembilan, jangan pernah berbohong kepada pihak yang berutang. Kalau kita berutang, jangan pernah kita berbohong kepada orang yang berpiutang. Karena pada saatnya Allah tahu kebohongan yang kita lakukan itu. Dikatakan Rasulullah, inna rajula idza azima haddatha fakadzaba wa'ada fa akhlafa. Sesungguhnya ketika seorang berutang, maka seringkali ia berbicara pada orang yang berutang, orang yang berpiutang dengan cara berdusta. Maka dia berbicara, ia akan dusta, dan bila berjanji, ia akan ingkar. Ini kecenderungan orang. Jadi jangan pernah ketika kita itu berutang, berbohong pada orang yang berpiutang. Ayo, bersikap jujurlah pada mitra kita. Jangan pernah berbohong pada pihak yang berutang. Kalau memang punya, katakan punya. Kalau belum, katakan belum. Nah, makanya timbal baliknya ketika kita memberikan utang pada orang, sudahlah. Kita jangan persulit orang yang berutang. Kalau orang yang berutang itu belum punya uang untuk membayar, tundalah. Minta pembayaran pada mereka. Dan kalau perlu, anggap lunas. Karena apa? Karena kita itu punya kewajiban untuk membantu saudara kita. Jadi ada seorang teman saya itu yang memang punya tradisi begitu. Dia ketika dimintai utang oleh saudaranya, tetangganya, sahabatnya itu diberi. Tapi ketika sahabatnya itu tidak bisa membayar dan betul-betul tidak bisa membayar, dia katakan, sudah, ambil aja. Dan saya tidak pernah terbebani dengan kata-katanya itu. Meskipun pada suatu saat mungkin dia akan dibohongi oleh orang, dia tidak terbebani. Karena apa? Bagi dia membantu orang itu adalah kepuasan tersendiri. Dan itu ciri orang Islam ketika mau membantu orang yang kesusahan di antara muslim yang lain. Dan Rasulullah pun punya cara berbuat seperti itu. Dan mindset kita harus kita bangun demikian. Yang ke-10, jangan pernah berjanji jika tidak mampu memenuhi. Di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat ke-24 dikatakan oleh Allah dalam firman-Nya,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aufu bil ahd. Innal ahda kana mas'ula. Dan betulah janji-janji itu. Karena janji itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi kalau kita sudah berjanji, sudah penuhi janji Anda. Termasuk janji untuk membayar utang. Dan yang terakhir, sebagai orang yang pernah diberi jasa oleh orang yang memberi utang, jangan pernah lupa kita doakan pada orang yang pernah memberi utang. Dan ini yang dikatakan Rasulullah. Siapapun yang telah berbuat baik padamu, balaslah kebaikan itu. Jika engkau tidak menemukan apa yang bisa Anda lakukan untuk balas kebaikannya, minimal berdoalah untuknya sampai engkau menganggap bahwa engkau benar-benar telah membalas kebaikannya. Wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uhu fa illam tajidu fat'u lahu hatta ta'lamu an qad kafa'tumuh. Siapapun yang telah berbuat kebaikan padamu, ayo balaslah kebaikan itu dengan caramu yang terbaik. Kalau Anda tidak bisa menemukan apapun yang bisa Anda lakukan untuk membalas kebaikannya, berdoalah untuk orang yang pernah berbuat baik padamu sampai Anda menganggap bahwa Anda benar-benar telah membalas kebaikannya itu. Ini cara berpikir orang Islam yang harus dilakukan oleh semua orang dan harus dimiliki oleh setiap orang Islam, supaya kita itu selalu ingin berbuat baik kepada siapapun, dan ketika kita diberi kebaikan oleh siapapun, berusaha untuk balas kebaikan pada orang yang telah berbuat baik pada kita. Dan kalau kita belum mampu untuk berbuat baik pada mereka, minimal berdoalah pada Allah untuk mendoakan yang terbaik untuk orang yang pernah berbuat baik pada diri kita. Inilah yang selalu saya sampaikan. Saya itu punya kenangan yang sangat bagus dengan teman-teman saya, termasuk juga dengan para guru saya. Ada beberapa orang guru saya yang sering saya sebut. Yang pertama, Pak R. Fahrudin, Abdul Razak Fahrudin, ketua Muhammadiyah dulu. Itu guru saya yang sangat baik bagi saya. Nasihat-nasihatnya sampai sekarang masih saya ingat. Ada Pak Cintar Tamim, itu guru saya juga. Nasihat-nasihat saya masih saya ingat. Dan ada guru saya yang lain, Pak Kunto Wijoyo. Itu nasihat-nasihatnya sangat mendalam. Tulisan-tulisannya sering saya baca dan saya banyak terinspirasi oleh gagasan beliau. Dan dalam doa-doa saya sering kali menyisipkan doa kepada mereka, ya Allah, berikan kebaikan pada guru-guru kami yang telah memberikan kebaikan pada diriku. Mereka telah memberikan sesuatu yang sangat berharga pada diriku. Dan itulah yang sering saya sebut. Berikanlah kebaikan yang terbaik, ya Allah, kepada almarhum Bapak Haji R. Fahrudin yang telah memberikan sesuatu yang terbaik pada diri saya. Juga kepada Bapak Cintar Tamim, guru saya, dan juga kepada Bapak Profesor Dr. Kunto Wijoyo yang meskipun dia tidak pernah merasa menjadi guru saya, tapi saya benar-benar telah banyak mendapatkan pelajaran dari beliau. Berikanlah maghfirah dan rahmat bagi beliau, dan berikanlah sesuatu yang terbaik bagi keluarganya, karena dari beliaulah saya banyak bisa menulis dan menggagas sesuatu, karena saya banyak pelajaran dari beliau ketika menyusun gagasan dan menuangkannya menjadi tulisan-tulisan yang sangat bagus. Sehingga tulisan-tulisan Pak Kunto Wijoyo itu saya baca dan betul-betul menginspirasi diri saya ketika menulis. Dan mudah-mudahan menjadi amal jariah beliau, dan mudah-mudahan amal beliau dibalas oleh Allah dengan pahala yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya juga mengatakan saya ini banyak berutang kepada sahabat-sahabat saya, teman-teman saya, guru saya, orang tua saya, istri saya, anak-anak saya, dan juga semua orang yang berinteraksi dengan saya. Maka hanya satu hal yang bisa saya sampaikan pada mereka, selain kebaikan yang bisa saya berikan pada mereka, doa-doa terbaik untuk istri saya, anak-anak saya, kedua orang tua saya, dan siapapun yang telah berinteraksi dengan saya dan telah memberikan kebaikan pada diri saya yang tidak ternilai. Ya Allah, berikanlah kebaikan yang terbaik bagi mereka, berikan maghfirah pada mereka, berikan rahmat pada mereka, dan berikan pahala yang betul-betul bisa memberikan kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan surgamu, dan jauhkan mereka dari nerakamu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.